Mari saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kami rindu akan firman-Mu Tuhan. Saat ini kami buka hati kami. Biarlah firman-Mu bekerja atas hidup kami Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Hatiku, ku rindu Tuhan menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu Roh-Mu berserah. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Oh Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi saudara, dengan satu kerinduan katakan pujian ini. Seperti rusa rindu sungai, sungai jiwaku rindu Engkau, rindu Engkau, Kaulah Tuhan. Hati kami rindu Tuhan menyembah-Mu. Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu Roh-Ku berserah. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku rindu menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya dalam hidup kami. Oh Yesus, 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 Kau berarti, Kau sangat berarti dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Mari sekali lagi kita angkat pujian dari awal. Mari kita bangkit berdiri saudara. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwa kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami rindu akan firman-Mu Tuhan. Oh Kaulah Tuhan, Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu Roh-Ku berserah. Kaulah Tuhan, hasrat hati kami rindu menyembah-Mu. Mari saudara sembah Dia, panggil nama Yesus. Yesus,
segalanya. Oh Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari jemaat panggil nama Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti dalam hidup kami. Kau sangat berarti dalam hidup kami. Terima kasih. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus. Mari kamu datang kepada Tuhan, kamu berseru kepada Tuhan. Yesus, Kau berarti dalam hidup kami. Kau segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau segalanya. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kami mempunyai kemenangan itu bersama Yesus. Itu sebabnya kami memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Yesus satu-satunya bagi kami. Yesus adalah Allah yang telah mengasihi kami, yang turun ke dunia dalam wujud manusia, menderita menjadi korban, bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga, dan akan datang kembali untuk menjemput kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami semua. Biarlah Tuhan kami belajar mengikuti pemberitaan firman dengan baik dan tenang, dengan sikap hormat dan takut kepada Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami mengerti apa yang jadi Tuhan punya mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan salam. Salam semua. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema masa-masa akhir dari dunia. Inilah masa akhir dari dunia. Mari kita dengarkan baik-baik apa yang harus kita lakukan, yang Tuhan ingin kita lakukan di lembaran buku yang terakhir dari dunia ini. Apa yang Tuhan ingin kita melakukannya? Ya, mari kita belajar dari Alkitab. Ya, dikatakan, mari yang pertama ini, kita di dalam dunia yang gelap, pada zaman paling gelap, Tuhan ingin kita bangkit, ya, menjadi terang, jadi kesaksian. Yesaya 60 ayat yang kedua. Ini zaman buku terakhir dari dunia, zaman gelap, paling gelap. Ya, Yesaya 60 ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Ini sekarang di masa-masa akhir dunia, kegelapan menutup bumi. Ya, kegelapan menutup bumi. Terus. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Iya. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Ya. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Orang Kristen harus merasakan
bahwa terang Tuhan itu terbit atas kita, supaya kita menjadi satu kesaksian. Jangan kita jadi Kristen maju tidak, mundur tidak, atau mundur atau maju. Lebih baik dingin sama sekali daripada suam-suam kuku. Ini peringatan Tuhan kepada jemaat Laodikia. Engkau tidak panas, engkau tidak dingin. Lebih baik engkau panas atau lebih baik engkau dingin sama sekali. Dan jemaat ini, jemaat terakhir, jemaat ketujuh dalam kitab Wahyu pasal 2, pasal 3 ini, Tuhan katakan, aku mau muntahkan engkau dari mulutku. Artinya pelayanannya, kehidupannya jemaat ini tidak dapat dirasakan oleh Tuhan. Tidak ada cicip yang enak. Ya, perhatikan, jangan sampai kita tidak ada rasa cicip, tidak ada rasa apa-apa deh. Ini orang ikut ibadah, ikut dalam pelayanan, tapi pelayanannya rutinitas, ibadahnya juga rutinitas. Ya, coba kita baca Wahyu pasal 3. Ini jemaat Laodikia, ini jemaat yang ketujuh. Ya, tolong kita baca. Ya, dikatakan di sini, engkau tidak dingin, tidak panas. Ayat yang ke-15 dari Wahyu 3. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Tidak dingin, tidak panas. Suam-suam kuku, lau-lau, kata orang Manado. Ya. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Kalau kamu mau dingin, sekali dingin. Mau panas, sekali panas. Terus. Jadi karena engkau suam-suam kuku, Ya. dan tidak dingin atau panas, Ya. aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, ini kalau Tuhan muntahkan, kau sudah dikeluarkan dari mulut, dibuang. Masa diambil lagi yang sudah dimuntahkan? Kalau saudara dan saya makan sesuatu, pas dimakan tak enak, kita muntahkan, masa kita ambil lagi? Itu sudah dibuang. Ya. Ini suatu peringatan. Jangan sampai kita dimuntahkan. Ya, karena itu ingatlah, ini bukunya hampir selesai. Dunia ini hampir. Tidak salah kalau kita cari nafkah. Tidak salah kalau kita bergulat untuk kerja. Tapi saya mau katakan, kalau kamu cari Tuhan, tidak khawatir dengan hari-harimu. Tuhan itu pelihara. Ini nafas, kalau masih ada, nggak mungkin dibiarkan Tuhan tidak makan. Ya, burung di udara tidak menabur, tidak menuai, dikasih makan. Tuhan berkata, apalagi kamu. Orang percaya yang memanggil aku Abba, Bapak. Bapak mana yang kasih batu kalau kita minta roti? Kan tidak mungkin. Hanya bagaimana kita melangkah dengan iman. Bagaimana kita mengatasi kekhawatiran, tipu daya, kekayaan dunia. Biar mata kita dicelikan Tuhan. Kalau saudara aktif, rajin, tiap hari ada persekutuan dengan Tuhan, ada sembahyang, ada baca Alkitab, ada berjaga-jaga, ya, berjalan bersama Tuhan, naik kendaraan, di toko, belanja, apa saja. Saudara bersama Tuhan, saya percaya kasih saudara tidak akan luntur. Ya, itulah sebabnya Tuhan katakan kegelapan meliputi dunia. Nah, karena kegelapan meliputi dunia, maka Tuhan berkata kepada kita, apa yang harus kita buat? Lanjut dibaca Yesaya 60. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Ya. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ya. Angkatlah mukamu, Ya. dan lihatlah sekelilingmu. Ya. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Ya.
Kalau ayat 1 dilakukan, tolong dibaca. Bangkitlah, Bangkitlah, menjadi teranglah, menjadi terang. sebab terangmu datang, Iya. dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Itu yang harus kita buat menjelang akhir tutup buku dari dunia. Sebab sebelum dunia tutup buku, itu masa gelap. Masa kegelapan yang hebat. Nah, kita justru dipertahankan kasihnya, dipertahankan segala sesuatunya, supaya kita bisa menjadi terang di tengah-tengah gelapnya dunia. Coba bayangkan, kalau laki-laki dinikahkan dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ya, kejahatan merajalela di mana-mana. Sementara orang begitu bernafsu untuk mengumpulkan kekayaan dunia yang tidak bisa dibawa ke dalam kehidupan di surga, tidak mungkin. Semua yang di dunia ini ditinggalkan. Asal ada makan, minum, pakai. Ada orang tersinggung, saya katakan, jangan karena mencari nafkah hidup, maka ibadahmu, pelayananmu ditinggalkan. Ya, saya punya kesaksian ini bagi saudara yang sudah saya saksikan berulang-ulang. Jangan saudara bilang, oh kan Pak John itu kan uangnya ada waktu itu, kita ini memang tidak ada. Apa bedanya saudara? Kita memang sedang kerja saja, sudah susah-susah mau makan. Pak John waktu itu ada, kan saudara tahu. Ketika saya sudah lahir baru, pada jam-jam di mana kami harus ibadah, pendalaman Alkitab, ibadah doa, tutup semua kegiatan usaha. Paling lambat jam 5 sudah tutup. Semua anak-anak dipersiapkan. Ibadah PA loh, ibadah doa, tuh anak-anak bukan minggu aja. Duduk anak saya paling depan, diam semua itu, tidak ada yang bergerak. Baca Alkitab, baca. Coba, kalau anak-anak ini dia diajari dari kecil, dididik, baca, kalau ibadah diam, nanti lihat mereka. Hasilnya bagus, saudara akan merasakan berkatnya. Ternyata Tuhan titip anak ini untuk dididik menjadi anak-anak kerajaan surga. Bukan hanya jadi apa, tadi pergi sekolah, nanti dari TK pergi sekolah SD SMP, cuma itu. Tidak. Didik dari kecil untuk takut akan Tuhan sejak kecil. Aman dia, aman. Dan orang tua jadi contoh. Kalau orang tua tidak dari contoh gimana? Ya, berapa kerugian kalau saya harus tutup usaha saya dari jam 4, setengah 5, jam 5. Ya kan? Tapi kan besoknya diganti. Saya ingat itu kesaksian seorang toko, seorang pengusaha toko sepatu kalau tidak salah di Surabaya, di Blauran. Di Blauran itu banyak toko sepatu juga, toko-toko di Surabaya. Semula mereka bukan orang Kristen, tapi Tuhan panggil mereka dari tidak Kristen menjadi Kristen, percaya pada Tuhan, bertobat. Nah, apa yang terjadi? Hari Minggu tutup tokonya, tutup. Dulu Minggu buka, sekarang tutup. Orang tanya, kenapa tutup tokonya? Oh, saya pergi ke gereja ibadah. Ini jadi kesaksian. Saudara, Minggimbra ini kan toko, orang kaya. Yang dia tutup satu hari masih banyak uangnya. Saya mana? Apa bedanya, saudara?
Orang kaya justru seperti itu, dia pikir rugi satu hari di berapa juta. Ya, lah manusia namanya. Tapi dia tutup dan dia bersaksi. Ternyata minggu saya tutup, hari Senin pembeli saya 2 kali lipat dari biasa. Jadi tidak hilang keuntungannya, tidak hilang nafkah hidupnya. Justru di hari Senin Tuhan kembalikan, di mana hari Minggu itu dia tutup. Hari Minggu harinya Tuhan, harinya keluarga, memupuk rasa kekeluargaan dengan anak-anak mulai dididik, diajar. Orang tua mesti dekat sama anak-anak. Yang pusing anak-anak, saya sudah kerja, kamu urus. Tidak seperti itu. Ada waktu saudara kumpul anak saudara, menyanyi bersama, baca Alkitab bersama. Itu didikan orang tua yang baik. Kamu sendiri untung nanti. Ya. Jadi bangkit menjadi terang. Itu yang harus kita lakukan di tengah dunia gelap. Tampilkan hidupmu, orang bisa melihat ternyata ini orang yang hidup dengan Tuhan. Tuhan hidup dalam kita. Apalagi orang muda. Yang orang muda tidak tahu apa yang mau dilakukan. Apa yang kamu lakukan? Tidak tahu apa-apa. Hari-harinya cuma sibuk dengan apa? Gadget. Bukan tidak boleh. Boleh, tetapi jangan terus matanya di situ terus. Mata merusak tuh loh. Ya. Saya ngajari orang muda di sini, remaja, habis ibadah. Jangan cuma duduk, langsung duduk. Ayo bangkit. Apa yang perlu saya bantu? Kak Ken, saya mau bikin apa? Angkat apa? Angkat. Yang nyapu. Orang-orang muda. Mari kita belajar. Kalau kita belajar yang baik, masa depan sungguh ada. Katakan amin. Ya, masa depan sungguh ada. Keputusan hari ini menentukan hari besok. Ya, Tuhan menolong kita. Yang kedua, yang penting ini, apa yang harus kita lakukan setelah kita mau jadi terang, bangkit menjadi terang dalam kegelapan? Memperhatikan firman Tuhan. Memperhatikan firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Itu yang harus kita perhatikan. Apa kata Tuhan? Dengar baik-baik, baca, lihat. Kan saudara pegang Alkitab. Ya. Alkitab ini firman Allah, tidak ada satu kata salah kecuali cetak salah. Firman Allah tidak ada salahnya. Inilah Alkitab, berisikan firman. Pada mulanya langit dan bumi belum ada firman, ada Roh Kudus. Itu firman, itu Allah. Ketika kita baca, ketika kita dengar, ini Allah berbicara ke dalam hidup saya. Apa maunya Tuhan? Makanya perhatikan perintah-perintah Tuhan dengan baik. Ya, apa yang dikatakan Tuhan, lakukan. Taati. Maka saudara akan melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah janji kosong. Kita bisa janji orang tidak digenapi, tapi Tuhan tidak pernah menjanjikan sesuatu tidak digenapi. Yesaya 50 ayat 4 sampai ayat 5. Perhatikan dengan baik. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, Ya, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru ya, kepada orang yang letih lesu. ya. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Nah, tiap pagi itu sebelum kita melakukan apa-apa, Tuhan mempertajam telingaku. Untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, seperti seorang murid sekolah, kalau main-main anak itu tidak pinter, tidak ranking.
Ya. Nanti rapornya datang merah, main-mainnya banyak. Tapi kalau dia perhatikan, gurunya bicara, ya, dia lakukan apa yang guru katakan, dia buat PR-nya, maka anak itu pinter. Kalau anak pintar, siapa yang senang? Orang tua. Oh, anaknya Pak John ranking 1, kan senang. Anak kedua sama, anak ketiga sama. Boleh masuk universitas tidak melalui tes, boleh tidak bayar, kan senang saudara. Ya, kepala sekolah senang. Pak John, puji Tuhan, selamat ya, kan senang saudara. Ya, tapi kalau saudara dari kecil ngajar didik dia baca Alkitab bersama loh, baca Alkitab, kamu orang tua baca, dia dengar, nah gitu. Nanti anakmu jadi kamu yang senang. Ya. Jadilah murid yang baik. Setiap pagi dengar apa kata sang guru Tuhan itu. Beri aku telinga seorang murid. Ya. Pertajam. Baca sampai ayat 5. Tuhan Allah telah membuka telingaku, Ya. dan aku tidak memberontak. Ya, Tuhan buka telinga saya mendengar firman. Jangan berontak. Oh, ditegur salahnya, tersinggung, marah dia, tinggalkan. Ya, salah. Justru kalau Tuhan singgung dosa saya, kekurangan saya, ya, kelemahan saya berterima kasih karena saya tahu itu kasih karunia. Berarti Tuhan masih sayang saya, berarti saya masih diakui sebagai anak. Kalau seorang ayah sudah tidak mau mengakui anaknya sebagai anak, oh, tidak perlu diajar, mau apa kamu silakan. Tapi selama anak itu masih diinginkan, masih diakui sebagai anak oleh orang tuanya, pasti orang tuanya mengajar. Kalau tidak mau taat, dihajar. Itu orang tua yang baik. Jadi saudara jangan terlalu sibuk. Dunia ini tadi saya ulang ya, kitab sudah mau selesai. Sisa berapa halaman? Cari apa di dalam dunia? Itu lagu tahun berapa itu ya? 60-an. Saya punya tante di Surabaya nyanyi itu. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Sambil masak goreng-goreng. Ya, saya menyaksikan itu. Cari dunia tentu binasa, ikut Yesus hidup yang kekal. Nah, saya tanya lagu apa itu? Dia lakukan bahasa Jawa tuh. Saya bilang kok bahasa Jawa? Nah, dia bahasa Indonesia. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa, ikut Yesus hidup yang kekal. Suaminya, kakak dari mama saya, adalah seorang yang bekerja di Angkatan Laut di Surabaya. Sementara dia aktif, dia semua melayani Tuhan. Begitu pensiun, dia langsung menjadi gembala gereja Bethel Tabernakel. Jadi itu saya masih umur belasan tahun, saya sudah lihat itu gambar tabernakel. Waktu itu saya belum ngerti apa-apa. Dan sudah dengar kata-kata pendeta Van Kessel, pendeta, pokoknya murid-muridnya Van Kessel.
Tapi nanti setelah saya bertobat, saya baru tahu, oh ternyata ini hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, berguna bagi kita. Jadi saya tinggal, belasan tahun saya tinggal di gereja. Coba. Ya. Kan senang saudara. Tapi kapan saya bertobat? Nanti sesudah saya menikah, punya anak. Itu bertobat betul-betul. Ya. Tuhan tolong ya. Setiap hari pertajam telingamu dengar maunya Tuhan apa. Ya. Yang cuma dengar film. Saya kalau pegang HP, saya kerja, bukan lihat filmnya. Ya, saya kerja. Ya. Puji Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Kenapa kita harus mempertajam telinga sebagai seorang murid? Silakan dibaca ini. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Karena firman itu pelita bagi kaki. Mau ambil keputusan, sembayang, Tuhan bicara, apa benar langkah saya? Baca Alkitab. Itu jawaban Tuhan di Alkitab. Firman itu pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Lanjut. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya. Ya. Untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Nah, bertekadlah. Mazmur mengatakan dia bersumpah meneguhkan bahwa dia pegang hukum-hukum Tuhan. Tolong kita baca mulai dari 97. Ayat 97 Mazmur 119. Betapa ku cintai Taurat-Mu. Nah, pemazmur mengatakan betapa aku mencintai Taurat Tuhan, firman Tuhan itu. Ya. Aku merenungkannya sepanjang hari. Sepanjang hari dia merenungkan firman Tuhan. Sepanjang hari apa yang kamu pikirkan. Ya. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Ya. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Ya, selama-lamanya ada padaku. Perintah-Mu membuat aku lebih. Terus. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Kalau orang itu memperhatikan firman, dia lebih berakal. Ya, budi pekertinya bagus. Terus. Sebab peringatan-peringatan-Mu ku renungkan. Renungkan itu firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, jangan buat ini, jangan dibuat. Ya. Terus. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Ya. Sebab aku memegang titah-titah-Mu. Ya, terus. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku. Ya. Supaya aku berpegang pada firman-Mu. Nah, jangan melangkah kepada kejahatan. Pegang itu firman. Jangan berkata, kan kamu ada uang, aku enggak ada, jadi aku cari nafkah. Ya. Kecuali kamu kerja. Kerja juga cuma sampai jam 5. Aturan kerja. Lembur juga tidak setiap hari. Ya toh? Betul ya? Enggak juga lembur. 1 minggu 7 hari itu lembur. Tidak. Nggak ada waktunya, kita jam 5 selesai berkemas-kemas ke tempat ibadah, ada doa ini hari, ke tempat ibadah ada Bible study, ada pendalaman Alkitab, belajar, hadiri itu ibadah. Itu sudah kuno mah sekarang. Kuno yang mana? Alkitab tidak pernah kuno, Tuhan itu tidak pernah kuno. Ya, laki-laki itu jadi panutan. Contoh kepala keluarga, contoh papaku, oh begini, takut Tuhan. Papaku, oh baca Alkitab. Papaku sembahyang, dia takut Tuhan. Anak-anak ikut. Papaku udah takut Tuhan. Anak-anak ikut tidak takut Tuhan. Bagaimana bahagia, doi banyak.
Tapi ribut terus. Nanti tahu-tahu anak ditahan di polisi. Astaga. Ya. Coba. Mari kita renungkan dunia di zaman gelap ini sekarang. Ya. Nanti kalau sudah seperti zaman Nuh, hujan sudah turun. Hari pertama turun, wah apa ini ya? Air dari langit. Karena waktu sebelum itu udah ada hujan, tidak tahu waktu hujan. Hari kedua, hari ketiga pada sedap, waduh enaknya. Tahu-tahu tambah lama banjir. Tambah lama, tidak menjurut airnya tidak bisa berenang, mati lemas semua. Tapi nanti zaman akan datang ini zaman di mana dunia ditutup, akhir plak tutup, hujan api beneran, kaget. Dulu itu pendeta sudah khotbah 2 Petrus 3, langit akan dibakar dengan belerang. Wah, tapi saya tidak percaya Tuhan. Sekarang ini aduh, aku lihat jadi suatu kenyataan. Apalagi telat. Jangan terlambat. Dunia zaman akhir. Oh, pendeta ini hari temanya masa-masa akhir dari dunia. Wah, ini pendeta ini selalu omong masa akhir dunia. Wow, dunia makin cemerlang. Coba lihat orang bangun hotel-hotel 50 lantai, 60 lantai. Coba pencakar langit. Ya. Coba lihat mal-mal mewah sekali, rumah makan menciptakan makanan yang spesial, ya kan? Masa mau berakhir ini? Apa kata Alkitab? Tiba-tiba, seperti pencuri Tuhan itu datang, seperti tiba-tiba kena celaka, dunia ini habis dibakar. Sodom, waktu itu orang kaget semua, mau keluar nggak bisa, terbakar. Dan ini perhatikan perintah Tuhan, pertajam telinga saudara untuk mendengar maunya Tuhan. Ya, bangkitlah menjadi terang, sekeliling saudara banyak orang hidup dalam kegelapan. Terutama dalam rumah tangga, skop yang kecil ini, papa, mama, jangan papanya, apa itu ya, lemes-lemes, jadi contoh. Ya. Ayah-ayah yang bangun, makanya pernikahan itu tidak mudah. Saya bilang selalu, waduh, sulit, amat sulit, jangan sembarang nikah. Oh ganteng dia, mami, itu sinyong itu ganteng, gagal. Aduh, badannya besar, sepirnya, wah, pinter lagi, dompetnya tebal. Aku suka dia, mami, suka. Oh ya, sudah, kawin, baru seminggu, pulang di mama, mata biru. Mama tanya, kenapa matamu biru? Aduh mami, tadi buka jendela, plak jendelanya, jadi mata saya kena, padahal tidak apa-apa, bokem mentah dari suami. Tidak gampang, ya, jangan main-main. Ini masa Tuhan bangkit aku jadi terang, bangkitkan aku tiap hari untuk dengar dengan tajam bagi telinga saya apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Dan tersinggung saudara, kalau kita disinggung firman Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengasihi saya, mengajar saya jadi baik dan bangkit untuk jadi baik. Ya. Tadi sampai di mana itu? Mazmur 115 ayat 102. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, Ya. sebab Engkaulah yang mengajar aku. Ya.
Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, Ya, lebih daripada madu bagi mulutku. ya, Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. ya. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Nah, aku mengerti maunya Tuhan. Aku benci segala jalan dusta, karena firman itu pelita bagi kaki, terang bagi jalanku. Ya, puji Tuhan. Lanjut, saya mau lanjut. Bukan hanya mendengar, bukan hanya telinga kita dipertajam mendengar, tapi langkah yang berikut sesudah kita dengar perintah Tuhan, laksanakan perintah itu. Ini yang harus kita lakukan di akhir masa dari dunia. Jadilah pelaku firman. Ketika Tuhan datang, kita didapati sebagai pelaku. Bukan hanya orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk, tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku, yang melakukan. Bukan orang yang bernubuat, mengusir setan dan sebagainya, yang masuk dalam kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku. Pelaku. Mendengar tapi tidak melakukan, tidak ada gunanya. Sesudah mendengar kita melakukan. Mazmur 119 ayat 112. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu. Nah, kucondongkan hatiku melakukan ketetapan Tuhan. Kucondongkan, cenderung hatiku saya mau taat Tuhan, bantu saya. Ya. Yang ketiga, hari-hari masa akhir dunia ini, mari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Allah, berjalan bersama Tuhan. Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Hidup bergaul, Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Selama berapa? 300 tahun lagi. Umurnya waktu itu berapa? 65 tahun. 65. Tambah 300, umurnya Henok 365. Termasuk setengah dari orang-orang pada umumnya waktu itu umurnya panjang-panjang. Adam saja 930 tahun. Belum lagi Metusalah dan sebagainya. Henok cuma 365 tahun. Tetapi Henok tidak mati. Henok diangkat hidup-hidup. Dia sudah tidak ada. Ya, jadi ada orang yang diangkat hidup-hidup. Ada orang yang mati, dibangkitkan. Nanti dewa ini dikumpulkan bersama. Pesta kawin anak domba. Dan masuk ke dalam Yerusalem baru. Dunia selesai. Dunia dengan segala kemewahan selesai. Uang kita banyak berapa triliun. Ya, emas kita banyak. Tidak dibawa. Hancur semua, lebur dengan api belerang. Gak percaya. Saya percaya Tuhan. Selesai itu dibaca. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ya. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. 365 termasuk singkat. Sekarang kita bisa umur 80, orang bilang wow 80. Ya. Bisa 90, wah 90. Bisa 100, wah 100. Bisa lebih sedikit, wow 100 lebih. Singkat. Tetap singkat. Hidup Henok 365 itu di dunia singkat. Tapi hidup yang kekal abadi itu tak ada batas waktu. Saudara mau pilih mana? Tak ada batas waktu dalam api penghukuman atau tak ada batas waktu di surga yang kekal. Karena itu saudara mesti belajar
mau mendengar firman Tuhan, mau datang ke ibadah, mau mendengar firman yang menghantam kekurangan saya, kesalahan saya, mengkoreksi hidup saya untuk diperbaiki. Barang siapa ku kasihi, ku tegur, ku hajar, jangan tersinggung. Oh, Tuhan tolong kita. Ya, jadi bergaul berjalan dengan Allah. Yang berikut, nomor 4. Di masa-masa akhir dunia ini, andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kepintaran, kemampuan, tapi andalkan Tuhan. Karena Alkitab berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. yang menaruh harapnya pada Tuhan. Terus, Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, ya, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, ya, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, ya, yang daunnya tetap hijau, tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, tidak khawatir dalam tahun kering. dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang diberkati Tuhan berkatnya seperti itu. Makanya andalkan Tuhan. Jangan pakai kemampuan kekuatan sendiri. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh apa? Harapnya pada Tuhan. Kita sudah mulai dengan merenungkan firman Tuhan siang malam. Kita sudah mulai mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Kita sudah mulai bersekutu dengan Tuhan dari awal. Tapi kita perlu mengandalkan Tuhan. Kita perlu percaya kepada Tuhan, menaruh harap. Kita hidup ini bukan karena pintar, bukan karena bisa, bukan karena kita punya uang. Tidak. Kita hidup karena Tuhan kasih hidup. Andalkan Tuhan, menaruh harap pada Tuhan. Tapi ini musim kelaparan, musim susah ini, resesi ekonomi. Satu negara saja bisa bangkrut, negara saja bisa kas kosong, apalagi saya. Bank-bank saja bisa tutup. Ini masa-masa akhir dari dunia. Itu seumpamakan seperti musim kelaparan. Saya orang susah, lapar, di PHK. Ikut Tuhan itu bukan enak saja terus. Kalau enak saja terus nggak ada prosesnya, mau jadi apa saudara? Sombong. Ya. Sombong. Abraham kaya, anaknya kaya, cucunya kaya. Tidak dapat masalah? Ada. Ketika di zamannya Ishak, kelaparan menimpa seluruh wilayah-wilayah di mana Ishak ada. Dia pikir, pakai pikirannya sendiri, aku mau pergi ke kota anu, ke desa anu, di sana aku akan. Seringkali kan kita begitu. Ini yang jalan, bukan ininya, imannya, hatinya, menaruh harapnya pada Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Akhirnya kita cari akal, cari ini, cari itu. Akhirnya ibadah kita tidak karu-karuan. Kasih kita kepada Tuhan luntur. Ya, mari kita baca bagaimana Ishak berlaku di masa itu, kelaparan seperti sekarang. Masa sulit kata orang. Ya, banyak orang susah. Ya. Kejadian 26.
ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ya. Ini bukan kelaparan yang pertama Ini bukan kelaparan pertama kali. yang telah terjadi pada zaman Abraham. Itu pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar Ya. kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ya. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Ya. janganlah pergi ke Mesir. Jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ya. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Ah. Maka aku akan menyertai engkau Nah. dan memberkati engkau. Ini yang saya tadi katakan. Jangan pakai pikiran sendiri. Kalau saya pas ada cari nafkah, bagaimana Pak Pendeta? Nah ini masa sulit ini, lapar, nggak ada makan. Jadi Isa pakai pikirannya, aku mau pindah ke tempat lain. Terus dibaca, Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. ya. Dan aku akan menepati sumpah yang kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Tapi Tuhan berfirman, Ishak, jangan pergi ke Mesir ya. Tinggal di sini nih. Kan dia tidak jawab, Tuhan, ini masa kelaparan di negeri ini. Kalau saya tinggal di sini mati saya. Itu ikut Tuhan, bukan ininya kita. Mau lapar mau ke Mesir. Tuhan bilang, tidak, di sini kamu tinggal. Tuhan, kalau saya tinggal di sini lapar, mati saya Tuhan. Itu seringkali dilakukan oleh kita manusia. Pakai akal sendiri, pikiran sendiri, tidak pakai Alkitab, tidak ke firman. Ya. Terus, Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. ya, Aku akan memberikan kepadamu keturunan seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku. nah, ini orang tua ya, dengar ya. Ishak diberkati karena ayahnya Abraham. Karena Abraham mendengar dan menjadi sahabatnya Allah. Karena itu Ishak dalam kesulitan, di tengah-tengah kelaparan, ditolong oleh Tuhan karena ayahnya mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Ayah itu berperan penting. Papa, orang tua. Ya. Coba lihat kalau satu pernikahan. Kalau papanya orang percaya yang rohani, anaknya bagaimana? Kalau kamu menikah, papa, suami yang tidak berrohani, tidak percaya apalagi. Coba lihat anaknya bagaimana nanti. Coba diulang baca, perhatikan baik-baik. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku Ya, dan memelihara kewajibannya kepadaku, ya. yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Bacalah ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Ya, Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. ya. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat 5. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, Ya. yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Ini ayat-ayat dengar ya. Kita ini contoh. Jangan ayat-ayat itu lemes. Ekonomi susah. Kerjaan saya tidak ada. Putus. Bangkit. Jadi terang. Dunia penuh kegelapan. Orang muda bangkit. Jangan berangan-angan. Hayal. Gairah untuk melayani Tuhan kurang pada orang muda.
Semuanya pada tadi saya cerita sama mobil, di mobil saya cerita. Orang muda sekarang yang dipikirin cuma nanti masa depannya bagaimana, yang dipikirin nanti mau jadi apa, bercita-cita mau jadi apa. Jarang ada orang muda bilang, aku bangkit Tuhan untuk menjadi terang. Aku menjadi saksimu. Aku mau melayani Engkau, aku mau belajar musik, belajar lagu, belajar apa saja, asal saya bisa memuliakan Tuhan. Apa yang dia buat orang muda sekarang? Lesu. Rohani lesu. Masa depanmu itu ada. Rancangan masa depanmu untuk orang muda itu masa depan yang penuh harapan. Bukan dunia ini saja. Kalau kamu sekarang tidak perhatikan, nanti dunia selesai, kamu di mana? Apa kau bisa menyanyi? Ku mau di sana, waktu Yesus datang, ku mau di sana. Ada? Kalau tidak, celaka. Celaka. Ya, orang tua juga mesti memikirkan anak-anaknya. Berdoa. Tidak semua anak kita baik-baik. Ada yang tidak baik juga. Coba baca ayat 11 dan 12. Ayat 12 dan 13. Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ya. Sebab ia diberkati Tuhan. Nah, heran ya, di tengah resesi, di tengah kelaparan, di tengah kesulitan, Ishak disuruh tinggal di tengah-tengah kelaparan itu, ya. Dan Tuhan cuma berfirman, karena ayahmu maka aku memberkati engkau. Dan Ishak taat. Mana masuk akal kerja sekarang ini di tengah-tengah dunia yang sulit? Tidak masuk akal kan? Justru yang tidak masuk akal itu dibuat Tuhan. Karena kita terlalu sering memakai ini, mengandalkan pikiran, akal kita, bukan melihat dengan penglihatan iman, bukan percaya dengan sungguh kepada Tuhan, percaya setengah hati. Lalu Ishak bilang, ya, di tengah kelaparan aku dengar Tuhan bicara. Tidak boleh ke Mesir. Tuhan janji ayahmu diberkati, karena ayahmu dengar-dengaran, aku juga dengar-dengaran. Lalu dia dengar-dengaran, Ishak pun dengar-dengaran. Karena papanya dengar-dengaran pada Tuhan, Ishak pun dengar-dengaran. Tidak pergi ke Mesir. Lalu dia mulai apa? Kerja. Menabur. Di tengah apa? Kelaparan. Mana mungkin menghasilkan. Itu pikirannya Ishak kalau pikiran manusia. Tapi karena dia taat, ketika dia menabur, apa yang terjadi? Baca lanjut itu. Dan orang itu menjadi kaya. Nah, Bahkan kian lama kian kaya. loh, orang lain lapar, dia kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Sangat kaya. Di tengah-tengah kelaparan. Tidak masuk akal kan? Ayahnya dengar-dengaran, ayahnya disuruh apa saja lakukan, tinggalkan Ur Kasdim, pergi ke satu negeri yang kutunjukkan kepadamu, keluar dari Ur Kasdim. Diberkati Tuhan, mengalah dengan keponakannya Lot. Jangan ribut-ribut soal duniawi. Nah, itu Abraham, dia disebut sahabat Allah, tidak punya anak. Ya. Tapi Tuhan bilang, lihat bintang di langit, kamu bisa hitung? Tidak bisa Tuhan. Seperti nanti itu keturunanmu. Dia bilang apa? Amin. Mana mungkin Tuhan, 75 tahun usia saya, 80 tahun, 85 tahun, 86 tahun, mana bisa melahirkan anak? Nggak mungkin toh. Tapi janji Tuhan, tak pernah Tuhan ingkar janji kepada kita.
Ngapa kita dengar-dengaran? Atau kita menuntut Tuhan dulu, berkati saya. Abraham disebut sahabat Allah. Papanya sahabat Allah, anaknya apa? Menabur di tengah sulit. Anak-anak itu dipelihara, diberkati. Sehingga Ishak dikatakan kian lama kian kaya. Sangat kaya. Di tengah-tengah kelaparan. Jadi jangan bilang, aduh, masa susah begini, sulit. Cari pekerjaan saja susah. Ya. Jangan. Tuhan yang kasih hidup ini. Nah, kalau ini masih ada, Tuhan pelihara. Burung di udara dipelihara. Masa aku tidak dipelihara? Ya Pak Marlon. Katakan amin. Aminnya ragu-ragu. Nanti kamu lihat. Melangkah dengan percaya. Ya Nokol. Ku tahu dia pelihara saya. Sudah, nyanyi itu saja. Ibadah saja. Bagi Tuhan pendengar, apa yang kau inginkan dalam hidup saya. Bicara Tuhan. Nah, habis itu baca. Oh, Tuhan mau saya seperti itu. Lakukan. Ishak tinggal, jangan ke Mesir. Aku berkati kamu. Ya Tuhan. Itu yang kita harus lakukan di masa-masa akhir dunia. Bukan dunia yang kita kejar. Bukan hawa nafsu mengumpulkan kekayaan dunia. Bukan. Kumpulkan firman itu. Kumpulkan firman itu. Karena ada waktunya firman sudah tidak ada. Mazmur 1 ayat 1-3 ini yang terakhir. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak berdiri di jalannya orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, tapi apa? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kalau saudara senang dengan perintah Tuhan, saudara terapkan dalam hidup, melakukan seperti Ishak. Apapun masalah saudara, di tengah kelaparan, di tengah sakit penyakit, di tengah kesulitan menghimpit. Tuhan itu bukan dusta, tidak pernah dusta. Tuhanku, tidak Tuhan saudara. Tidak pernah dusta. Terus. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Terus itu yang harus kita lakukan di masa-masa akhir dari dunia ini. Ya, renungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan. Terus ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Itu akan menghasilkan buah-buah yang lebat pada musim apa saja. Terus dan yang tidak layu daunnya. Tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jangan seperti orang-orang yang tidak percaya. Ishak di tengah lapar, kok bisa ya menuai hasil, membuat dia kaya, kian lama kian kaya, sangat kaya. Dimulai dengan apa? Taat. Dimulai dengan apa? Bergantung pada perintah Tuhan. Pasti waktu itu Ishak orang lihat, loh, kok kamu ini bisa jadi kaya, bisa berhasil ladangnya, taburannya. Kok kita ini tidak bisa, masih lapar. Orang dilihat. Bangkitlah jadi terang. Ya, terang mau bercahaya. Gunakan waktu yang sisa sedikit. Petrus bilang pergunakan waktu yang sisa. Waktu ini waktu sisa. Ya. Bukan waktu yang masih banyak, tidak. Surat Petrus kalau saudara baca, kalau tidak salah 1 Petrus 4, pergunakan waktu yang sisa. Sisa sedikit. Ya,
Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu. Yang percaya, di tengah sulit ini Tuhan pelihara saya. Di tengah sulit ini Tuhan pelihara. Di tengah sulit ini Tuhan, aku dengar perkataanmu. Siapa yang memberi aku napas kalau bukan Tuhan? Siapa yang pelihara aku? Haleluya. 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 Siapa yang kasih makan anak saya? Anak saya 5. Bukan 1. Bukan 2. Haleluya. Kalau engkau bersandar pada Tuhan. Saya tinggal suami istri. Anak-anak jauh. Usia sudah lanjut. Siapa yang pelihara saya? Siapa yang menjaga saya? Makin saudara berserah pada Tuhan, makin saudara angkat hati saudara, mentaati perintah Tuhan. Tuhan, ini dunia sedikit lagi selesai. Aku mau berhasil Tuhan, untuk masuk ke Yerusalem yang baru itu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Burung di udara tidak menabur, kau diberi makan, apalagi aku. Percayalah dan percayakan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus sedang berjalan mencari orang yang mau taat. Tuhan Yesus melihat hati-hati kami. Tuhan Yesus melihat orang yang mengandalkan Dia. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang susah dihibur. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan dua-dua. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai Tuhan datang, sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati. Katakan amin.